Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita kembali lagi pada seri video pembelajaran matematika, yaitu sekarang kita akan membahas tentang titik-titik stasioner. Nah, titik-titik stasioner itu, ini nanti saya akan mencoba menghubungkannya dengan aplikasi dari fungsi turunan atau turunan suatu fungsi. Nah, jadi aplikasinya bagaimana? Begitu. Jadi nanti ada turunan, kemudian kita gambarkan grafiknya atau kita buat sketsa grafik suatu fungsi. Nah, kemudian kita analisis dengan turunannya. Ya, kemudian kita lihat titik stasioner itu yang mana, begitu ya. Nah, jadi saya katakan gambaran umumnya. Jadi titik stasioner itu terjadi apabila jadi turunan pertamanya itu sama dengan 0, atau titik di mana gradien suatu kurvanya sama dengan 0. Jadi kalau gradiennya 0, sehingga dia dikatakan kemiringannya juga 0. Nah, kalau kemiringannya 0 berarti dia horizontal. Kalau misalkan nanti saya gambarkan, ya. Jadi kalau misalkan suatu kemiringannya 0, dia horizontal. Beda dengan tegak ya. Kalau tegak dia tidak punya kemiringan. Nah, itu titik stasioner. Jadi kata kunci utamanya yang perlu kita lihat itu adalah ketika titik stasioner itu terjadi jika turunan pertamanya itu sama dengan 0 atau gradiennya 0. Nah, itu yang menjadi poin utama kita. Nah, kemudian kalau misalkan saya buat kalau kita ingat lagi dalam struktur bilangan, jadi misalkan di sini 0, maka di sini kita lihat akan ada negatif kemudian positif kan. Nah, dia semakin ke kanan positif dan semakin ke kiri negatif. Nah, di sini saya mencoba membawa ini dengan turunan. Jadi kalau turunan pertama pada suatu fungsi, tadi kan kalau turunan pertamanya sama dengan 0, turunan pertamanya itu sama dengan 0, maka dia dikatakan titik stasioner. Nah, ketika turunan pertamanya itu kurang dari 0, ya, turunan pertamanya itu kurang dari 0 atau negatif, maka dia dikatakan fungsinya itu fungsi turun. Nah, ya kan? Ketika misalkan f aksen x dia bernilai positif atau turunan pertamanya dia bernilai positif, maka dia dikatakan fungsi naik. Jadi kalau saya gambarkan grafiknya begini. Ya. Jadi nah, ini fx. Nah, jadi kalau misalkan jadi di titik ini, ya, di titik yang ini kan, ya. Jadi di titik ini dia dikatakan titiknya adalah titik stasioner, ya. Jadi titik stasioner karena apa? Di sini turunan pertamanya adalah 0, ya kan? Nah, ini nanti dikatakan nilai stasioner atau biasanya disebut dengan titik ekstrim, teman-teman ya. Nah, di sini dia turun. Kita lihat grafiknya dia kan turun. Dan di sini dia lihat grafiknya naik. Nah, ketika grafiknya turun, maka kita analisis turunannya itu negatif. Nah, ini juga turunannya, turunan pertama maksudnya, dia akan bernilai positif. Nah, jadi di situ. Ini kita mengingat kembali materi yang sudah teman-teman pelajari tentang titik stasioner, khususnya fungsi aljabar. Karena apa? Dalam pembahasan kita kali ini, fungsi yang akan kita pelajari khususnya adalah fungsi trigonometri, ya kan? Jadi itu. Nah, jadi kalau kita lihat fungsi, dia ketika turunan pertamanya dia nilainya negatif, maka dia fungsi turun. Dan ketika turunan pertamanya dia bernilai positif, maka dia fungsinya naik. Nah, di sini. Nah, coba kita lihat. Di sini ada dikatakan titik balik. Nah, titik balik itu kan ada dua ya, teman-teman ya. Kalau dalam grafik ada yang begini dan ada juga yang bentuknya cekung ke bawah. Nah, jadi cekung ke bawah dan cekung ke atas. Nah, jadi kalau yang
titik balik itu ada dua, titik balik minimum dan titik balik maksimum. Jadi kalau yang ini, nah ini titik balik minimum dan yang ini titik balik maksimum. Nah, titik balik minimum itu ketika fungsinya itu adalah peralihan antara fungsi turun dan fungsi naik. Nah, ini titik balik minimum. Nah, kalau misalkan peralihan antara fungsi naik dan fungsi turun atau pertemuannya itu, maka dia dikatakan di sini titik balik maksimum. Nah, titik balik minimum maupun titik balik maksimum itu kata kuncinya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini titik balik. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan kita menemui titik balik yang kalau misalkan dia itu fungsinya naik, kemudian ada turunan pertamanya sama dengan 0, kemudian fungsinya naik lagi. Jadi saya gambarkan begini. Ini ada kasus lain lagi. Jadi dikatakan dengan nanti kita akan menemukan titik belok. Jadi titik belok itu kalau tadi kan titik balik maksimum, itu kan bentuknya begini. Kemudian ada titik balik minimum bentuknya begini. Nah, sekarang kalau misalkan ada yang disebut dengan titik belok. Titik belok itu begini teman-teman ya. Jadi kalau begini, ini saya anggap X, ini Y. Nah, ini begini. Nah, ini ada titik di sini. Ketika turunannya itu sama dengan 0, dan di sini kan dia naik. Turunan pertamanya itu dia positif, dan sebelumnya dia juga turunan pertamanya dia positif. Maka titik yang ada di sini ini disebut dengan titik belok. Ya, begitu juga pada kasus yang kedua. Misalkan begini. Nah, titik di sini dengan titik belok. Ya. Karena apa? Sebelumnya dia fungsinya turun, kemudian di sini ada titik yang turunan pertamanya ini sama dengan 0, karena kan kalau fungsi turun kan turunan pertamanya dia negatif, nah dia ternyata turun lagi, sehingga turunan pertamanya dia negatif. Nah, inilah konsep atau bekal gambaran umum yang akan kita gunakan. Nah, sekarang saya langsung masuk saja ke contoh soalnya. Ya, jadi contoh soalnya begini. Saya punya fungsi, misalkan fx dia adalah sin x ditambah cos x dengan interval 0 sampai 2pi, ya kan? Ya, 0 sampai 2pi. Nah, kita akan menganalisis titik-titik stasionernya, termasuk jenis-jenisnya, kemudian apakah ada titik belok, kemudian titik-titik ujung intervalnya. Itu kan nanti setelah kita tahu, kita gambar misalkan, atau kita lihat, oh ternyata yang nilainya negatif di sini, yang nilainya positif di sini, nanti kita akan melihatnya. Nah, cara pertama saya turunkan dulu fungsinya. Jadi kalau fx itu adalah sin x ditambah cos x, maka turunan pertamanya berapa? Nah, turunannya sin dia adalah cos x, ditambah turunannya cos adalah negatif sin x. Ya kan? Nah, atau dengan kata lain, turunan pertamanya dia adalah cos x min sin x. Ya kan? Nah, cos x min sin x ini saya cari dulu yang nilainya turunan pertamanya adalah 0. Jadi saya gunakan acuan turunan pertamanya 0, atau saya bekal dulu untuk mencari titik stasioner. Nah, kalau turunan pertamanya sama dengan 0, di mana turunan pertamanya adalah cos x min sin x, ya, maka di sini saya akan memperoleh cos x dikurangi sin x dia sama dengan 0, maka saya akan mendapatkan apa? Cos x dia sama dengan sin x. Ya kan?
Nah, kalau sudah, sehingga nilai yang cos X sama dengan sin X itu berapa? Nah, dia kan setara begini. Cos X itu sama dengan cos pi per 2 dikurangi X. Nah, ya kan? Jadi sin X itu setara dengan cos pi per 2 dikurangi X. Ya kan? Nah, oke. Sehingga saya akan mendapatkan bentuknya. Jadi kalau tadi kan cos X itu sama dengan cos pi per 2 dikurangi X karena sudah sama-sama cos. Sehingga X ini, ya maaf terlalu besar. Jadi X ini dia akan kita samakan dengan begini. Sehingga X itu sama dengan apa? Pi per 2 dikurangi X ditambah, ya, ditambah 2 pi n. Nah, ini adalah periodisasi fungsi trigonometri. Ya, karena kalau sin maupun cos dia akan menemukan nilai yang sama pada periode 2pi. Ya. Kemudian yang kedua, dari sini saya akan mendapatkan X itu sama dengan negatif pi per 2 dikurangi X ditambah 2 pi n. Karena apa? Cos X itu sama dengan nilainya sama dengan cos negatif X. Ya, jadi ingat-ingat teman ya. Jadi kalau cos X itu nilainya sama dengan cos negatif X. Makanya ada dua nilai nanti. X sama dengan X dan X sama dengan negatif X. Nah, dari sini. Ya, khusus cos ya. Sehingga kita mendapatkan dua bentuk ini kan. Cos pi per 2, X sama dengan pi per 2 dikurangi X ditambah 2 pi n sama atau X sama dengan negatif pi per 2 dikurangi X ditambah 2 pi n. Nah, ini saya lanjutkan. Sehingga X itu di sini untuk yang, nah ini saya bagi dua. Untuk yang ini saya dapatkan X sama dengan, ya, pi per 2 dikurangi X ditambah 2 pi n atau X ditambah X sama dengan pi per 2 ditambah 2 pi n, ya kan? Sehingga 2X pi per 2 ditambah 2 pi n itu suatu bilangan ya. Nah, atau sehingga X yang pertama adalah pi per 4 ditambah pi dikali n. Nah, nanti kita akan mendapatkan n-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, kita cari. Nah, kita mendapatkan bentuk pertama, yaitu X ditambah sama dengan pi per 4 ditambah pi n. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan negatif pi per 2 dikurangi X ditambah 2 pi n, yang ini. Maka saya peroleh X sama dengan negatif pi per 2 ditambah X ditambah 2 pi n. Jadi ingat ya teman-teman ya, ditambah 2 pi n ini ketika dia adalah fungsinya sin dan cos. Karena periodisasi untuk sin maupun cos itu adalah 2pi. Nah, kemudian X saya kurangi X itu sama dengan negatif pi per 2 ditambah 2 pi n. 0 negatif pi per 2 ditambah 2 pi n. Nah, ini udah jelas. Yang kedua ini tidak memenuhi. Karena apa? Nah, X-nya berapa? Jadi ini tidak memenuhi untuk bentuk cos X sama dengan cos pi per 2 dikurangi X. Nah, karena kan tidak memunculkan X sama dengan berapa. Karena kan yang kita cari nilai X-nya itu. Gitu ya. Nah, dari bentuk ini X sama dengan pi per 4 ditambah pi n, saya cari
nilai X-nya. Jadi tadi kan berapa? X sama dengan Pi per 4 ditambah Pi kali N. Nah sekarang kalau saya ganti N-nya sama dengan 0, maka X-nya itu berapa? Pi per 4 ditambah 0 kan? Maka X yang pertama Pi per 4. Kemudian kalau misalkan saya ganti N-nya 1, maka X-nya berapa? Ya, Pi per 4 kali Pi dikali 1 ditambah ya 1 dikali Pi, itu sama dengan Pi per 4 ditambah Pi, maka saya peroleh 5 per 4 Pi. Dan yang ketiga, kalau misalkan N-nya 2, maka saya dapatkan X sama dengan Pi per 4 ditambah 2Pi. Nah, Pi per 4 ditambah 2Pi ini berapa? Nah, coba. Jadi, Pi per 4 ditambah 2Pi itu sebenarnya 8 per 4 Pi. Nah, 8 per 4 Pi ditambah 1/4 Pi, kita lihat 9 per 4 Pi. Lah, 9 per 4 Pi ini, ya kan, dia lebih dari 2 Pi, sehingga ini tidak memenuhi. Ya, karena apa? Domain kita di awal tadi fungsinya adalah fx, ya kan? Kita ingat lagi, itu adalah sin x ditambah cos x dengan x antara 0 ya sampai 2pi. Nah, kalau lebih dari 2pi maka dia tidak memenuhi. Sehingga dari penjabaran ini kita dapatkan dua nilai, yaitu X yang nilainya 1/4 Pi dan X yang nilainya 5 per 4 Pi. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi kita mendapatkan dua absis atau dua nilai X yang memenuhi interval nanti pada titik-titik stasionernya. Jadi begini. Ya, jadi kalau itu maka ketika saya gambarkan grafiknya, misalkan di sini 0, di sini adalah 2pi, maka nanti kita kan mendapatkan 1/4 pi, ya kan, 1/4 pi, dan yang kedua adalah 5 per 4 pi. Nah, di sini ada pi, saya tambahkan. Sehingga kita akan mengidentifikasinya, titik stasionernya di mana. Yang jelas kalau di pi per 4 dan 5 per 4 pi, turunan pertamanya pasti 0, ya kan. Nah sekarang untuk x pi per 4 dulu, yang namanya titik, ya kita kembali lagi ke titik itu kan x, y, ya kan. Nah sekarang saya mencari titik stasionernya dulu. Kita cari di absis x pi per 4. Maka saya kembalikan ke fungsi asal f pi per 4, ya kan? Maka dia menjadi apa? Sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Nah, kita tahu sendiri kalau sin pi per 4 itu sama dengan setengah akar 2 toh. Nah, cos pi per 4 pun begitu, setengah akar 2. Nah, sehingga untuk f pi per 4 nilainya itu adalah akar 2. Ini kembalikan ke fungsi asal ya, atau fungsi sebelum diturunkan, ya kan. Kemudian yang kedua, untuk x 5 per 4, maka di sini saya masukkan 5 per 4 kan ya, sama sin 5 per 4 pi ditambah cos 5 per 4 pi itu, nah sin 5 per 4 pi, nah kita dapatkan nilainya adalah setengah akar 2. Nah cos 5 per 4 pi negatif setengah akar 2, maka nilainya adalah 0. Sehingga untuk fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x dengan interval 0 sampai 2 pi, kita mendapatkan dua titik stasioner.
Jadi titik stasioner, titik itu kan X, Y. Jadi titik stasioner yang pertama itu adalah pi per 4, akar 2. Dan titik stasioner yang kedua itu adalah pi per 4, 0. Nah itu. Oke ya. Jadi tahap pertama kita sudah melaluinya, yaitu kita sudah mendapatkan titik stasionernya. Ya. Jadi titik stasioner yang pertama itu adalah pi per 4, akar 2 dan pi per 4, 0. Nah, jadi itu. Nanti kita akan melihat nilainya. Kapan dia nilainya fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun. Oke ya. Nah, ya, langkah selanjutnya kita coba fungsi naik dan fungsi turunnya. Jadi kita gambar dulu. Tadi kan kita sudah menggambar yang ini. Antara 0 sampai 2pi. Kemudian ada pi per 4 dan 5 per 4 pi. Nah, di sini ada interval. Jadi ada antara 0 sampai pi per 4, kan ada 3 ya. 3 wilayah maksudnya. Jadi antara 0 sampai pi per 4, kemudian pi per 4 sampai 5 per 4 pi, dan daerahnya 5 per 4 sampai 2 pi. Intervalnya ada 3, yaitu dengan dibatasi oleh pi per 4 dan 5 per 4. Nah sekarang dari 3 daerah ini saya mengambil titik uji. Ya, titik ujinya jadi ada 3 nanti yang akan kita pakai, yaitu antara kurang dari pi per 4, antara pi per 4 sampai 5 per 4, dan antara 5 per 4 sampai 2 pi. Nah, titik uji yang pertama saya pilih adalah X sama dengan 0, kemudian X sama dengan pi. X sama dengan 0 itu dia berada di antara daerah yang kurang dari 5 per 4. Seperempat. Kemudian pi, ya, X sama dengan pi. Jadi titik ujinya ada di coba saya hapus dulu ini. Jadi saya nanti akan mencari titik ujinya. Jadi tadi kan batasnya itu kan antara ini ya, pi per 4 kemudian 5 per 4. Nah 0 ini saya gunakan sebagai titik uji. Karena apa? Selain dia adalah batas domain, dia juga berada di wilayah yang kurang dari X pi per 4. Supaya, kenapa saya mengambil 0? Ya, supaya saya lebih gampang saja untuk memasukkan nanti ke dalam fungsinya. Karena kan 0 itu salah satu sudut istimewa. Kemudian titik uji yang kedua, nanti saya gunakan titiknya adalah pi, nilai X-nya, absisnya. Dan titik yang ketiga, nah ini, saya gunakan 2pi. Titik uji ini teman-teman bisa mengambilnya terserah. Yang jelas dia berada di dalam interval-intervalnya itu. Ya kan? Nah, sekarang titik ujinya saya pakai 0, kemudian pi, kemudian 2pi. Nah, sebelumnya kita tulis lagi titik fungsi turunannya. Jadi fungsi turunannya tadi apa? F aksen X tadi kan adalah cos X dikurangi sin X. Jadi ingat teman-teman ya, untuk mencari titik stasioner, nilai X-nya kita masukkan, kita substitusikan kepada fungsi asal yang tadi. Ya, jadi untuk mencari titik stasioner, kita masukkan ke fungsinya adalah fungsi asal, bukan fungsi turunan. Nah, kalau misalkan nanti ketika kita mencari untuk fungsi naik dan fungsi turun, maka yang kita gunakan adalah fungsi turunan. Maksudnya begini, titik ujinya, saya tadi kan mengambil X sama dengan 0 ya, titik ujinya 0. Nah, ini saya substitusikan nilai 0 ini ke dalam
fungsi turunan pertamanya. Nah, karena apa? Kita ingin menguji apakah dia itu fungsinya naik atau fungsi turun. Sehingga f aksen 0-nya adalah cos 0 dikurangi sin 0. Ya kan? Karena turunan pertamanya fungsinya adalah cos X dikurangi sin X. Maka cos 0 kan 1 dikurangi 0. 1. Ternyata dia nilainya adalah positif. Nah, jadi kalau positif, maka titik di sini, maka dia fungsinya naik. Ya kan? Dia fungsinya naik. Nah, kemudian yang kedua, saya ambil titik X sama dengan pi. Saya substitusikan kepada turunan pertama, yaitu f aksen pi. Nah, sehingga saya peroleh cos pi dikurangi sin pi. Nah, cos pi sendiri, ya, dia adalah negatif 1. Sin pi-nya adalah 0. Maka kita peroleh negatif 1. Nah, negatif 1 kan dia negatif ya. Maka kita tahu titik ujinya adalah pi. Nah, pi itu berada di antara pi per 4 sampai 0. Sampai 5/4. Sehingga, nah, di sini dia turun. Ya. Nah, kemudian X sama dengan 2pi tadi kan. Saya ambil X misalkan 2pi. Ya. Nah, saya substitusikan ke dalam turunan pertamanya. Maka saya peroleh cos 2pi, saya kurangi sin 2pi. Nah, cos 2pi berapa? 1 kan? Sin 2pi 0. 1. Nah, dia positif. Sehingga daerah yang lebih dari 5/4 pi, dia naik. Nah, sehingga dari sini kita tahu kan, kapan dia interval fungsinya turun dan kapan dia fungsinya naik. Nah, jadi kalau saya katakan untuk X kurang dari pi per 4, ya, dia dikatakan dia turun, ya, fungsinya turun. Ya, kemudian, ya kan, kalau misalkan naik ya, antara 0 sampai pi per 4, dia fungsinya naik. Karena kan tadi domain kita adalah 0 sampai 2pi kan ya. Nah, kemudian pi per 4 kurang dari X sampai kepada 5/4, dia fungsinya turun. Ini fungsinya naik ya kan. Dia fungsi turun. Nah, kemudian untuk antara 5/4 sampai 2pi, dia fungsinya naik. Nah, jadi interval turun adalah 0 kurang dari sama dengan X, X sama dengan pi per 4, dia fungsinya naik. Kemudian pi per 4 sampai 5/4, dia fungsinya turun. Dan 5/4 X sampai kurang dari atau X sampai sama dengan 2pi, dia fungsinya naik. Oke ya. Jadi kalau kita simpulkan, kalau misalkan saya buatkan grafiknya begini, tabel ya. Jadi di sini X, di sini f aksen X. Jadi X tadi kan kita ambil 0, kemudian batasnya pi per 4, kemudian titik uji keduanya pi, kemudian batas keduanya 5/4 pi, dan titik uji ketiganya adalah 2pi. Nah, untuk X sama dengan 0, f aksen 0-nya tadi kan positif. Di sini pasti 0 kan, di uji pertama kita. Kemudian di sini negatif, di sini 0, dan di sini positif. Nah, kemudian grafiknya maka bagaimana? Ini fungsinya naik. Karena turunan pertamanya dia positif. Begitu ya. Kemudian ini stasioner. Nah, kemudian di sini dia fungsinya turun. Nah, kenapa turun? Karena nilai turunan pertamanya dia negatif. Itu ya.
Kemudian di sini dia stasioner. Nah, kemudian yang ketiga dia fungsinya adalah naik lagi. Jadi kalau digambarkan kurang lebih dibuat tabelnya seperti ini. Nah, ini gambaran grafiknya. Oke ya. Nah, dengan melihat tabel ini, ya, jadi kalau ini kan penerjemahannya begitu teman-teman ya. Kita bisa menyimpulkan kalau X sama dengan pi per 4 adalah absis dari titik maksimum. Ya, jadi titik maksimumnya dia berada di X sama dengan pi per 4. Ya kan? Nah, nilai maksimumnya berapa tadi? Nah, X nilai maksimum pada grafik ini itu adalah akar 2. Ya. Jadi saya ulangi. Jadi kalau X itu adalah absis untuk titik maksimum. Karena apa? Dia merupakan peralihan antara fungsi naik dan fungsi turun. Dan nilai maksimumnya untuk interval 0 sampai 2pi itu adalah akar 2. Ya kan? Kemudian untuk X sama dengan 5 per 4 pi, dia adalah absis untuk titik minimum. Nah, nilai minimumnya berapa pada grafik ini tadi? Nah, nilai minimumnya yang seperti kita hitung tadi, kita lihat. Nah, ini kita lihat sebagai nilai maksimum, akar 2. Dan nilai minimumnya adalah 0. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa menerjemahkannya lagi. Kalau misalkan nilai maksimumnya adalah akar 2 dan nilai minimumnya adalah 0. Nah, sehingga kita dapatkan titik maksimum. Jadi titik maksimumnya adalah pi per 4, akar 2. Dan titik minimumnya adalah 5 per 4 pi, 0. Nah, jadi ini titik maksimum. Jadi titik maksimum. Jadi ini titik minimum untuk interval 0 sampai 2pi. Ya kan? Nah, itu. Oke ya, teman-teman ya. Ya, jadi itu. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan grafiknya. Jadi antara 0 sampai pi per 4 dia X ya. Nah, 0 sampai pi per 4 dia grafiknya naik. Kemudian pi per 4 sampai 5 per 4 grafiknya dia turun. Kemudian 5 per 4 sampai 2pi dia grafiknya naik. Kemudian titik maksimum relatifnya atau titik maksimum untuk domain 0 sampai 2pi itu berada di pi per 4, akar 2 dengan nilai maksimumnya akar 2 dan titik minimum untuk interval 0 sampai 2pi adalah 5 per 4pi, 0. Nah, sehingga kita dapatkan titik nilai minimumnya, ya, sekali lagi nilai minimumnya adalah 0. Ya, itu. Titik beloknya ada. Kita tahu dari grafik yang dari tabel ini tidak ada titik belok. Karena kalau titik belok itu identifikasinya begini. Jadi kalau titik belok itu biasanya misalkan fungsi turun, dia kan maka turunan pertamanya negatif ya. Kemudian ini turunan pertamanya positif. Kemudian ada, nah turun lagi. Turunan pertamanya negatif. Itu di sini kan tadi titik belok. Nah, di sini kita tidak ada. Jadi setelah naik dia stasioner, kemudian dia turun, stasioner lagi, kemudian dia naik lagi. Sehingga kita tidak mendapatkan titik beloknya. Oke ya. Nah, kemudian ada nilai titik ujung intervalnya berapa tadi? 0,1, 2pi, 1 titik ujung interval.
Jadi titik ujung interval itu kita dapatkan ini. Nah ini. Nah, titik ujung intervalnya itu. Sehingga dari penjabaran ini tadi kita peroleh begini ya teman-teman ya. Coba ini kita hapus dulu. Ya, jadi fungsinya fx-nya tadi berapa? Fx asalnya. Jadi fungsi fx-nya itu adalah sin x ditambah cos x, ya kan? Sin x ditambah cos x untuk interval antara 0 sampai 2pi. Nah, begitu ya. Kemudian titik stasionernya. Nah, titik stasionernya yang namanya titik itu pasti elemennya adalah x, y. Maka titik stasionernya adalah pi per 4, akar 2 dan 5 per 4 pi, 0. Nah, jadi itu titik stasionernya. Nah, 5 pi per 4, akar 2 itu tadi kita sebut dia dengan titik maksimum. Ya, dia titik puncaknya maksimum atau ekstrim. Titik ekstrim pertama berlaku titik maksimum dan titik ekstrim yang kedua dia disebut dengan titik minimum. Ya. Kemudian nilai maksimumnya adalah akar 2. Di sini kita sebut dengan nilai maksimum. Dan 0 dia disebut dengan nilai minimum. Ya kan? Nah, kemudian interval fungsi naik. Jadi antara 0 sampai kepada pi per 4 dia tadi fungsinya berapa? Bagaimana? Disebut dengan fungsi naik. Kemudian antara pi per 4 sampai 5 per 4 pi dia fungsinya disebut dengan fungsi turun. Nah, kemudian antara 5 per 4 pi ya, sampai kepada 2 pi dia fungsinya naik. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi komponen-komponen pada interval atau misalkan titik-titik stasioner ada beberapa itu. Ada titik maksimum, ada titik minimum ya. Tentu kita perhatikan yang utama setelah fungsinya adalah domainnya ya. Kemudian ada nilai maksimum, ada nilai minimum, ada fungsi naik dan ada fungsi turun. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, untuk latihan soalnya silakan teman-teman bisa mencari sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.